Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai caloners semua, jadi di video kali ini kita lanjut setelah pembahasan keperawatan jiwa part 1 dan part 2. Sekarang kita lanjut ke part 3. Seorang perempuan berusia 17 tahun dirawat di RSJ karena selalu marah-marah pada ibunya. Hasil pengkajian, klien mengatakan kesal dengan ibunya karena melarang ia menikah dengan pacarnya. Saat ini wajah klien tampak tegang, bicara kasar, dan mengeluarkan kata-kata kotor, serta suka membentak orang lain sesuka hati. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Resiko perilaku kekerasan. B. Resiko bunuh diri. C. Ketidakberdayaan. D. Perilaku kekerasan. Ataukah E. Harga diri rendah kronik. Data fokus masalah pada kasus di mana wajah klien tampak tegang, bicara kasar, dan mengeluarkan kata-kata kotor, serta suka membentak orang lain sesuka hati. Maka diagnosa keperawatan yang tepat adalah resiko perilaku kekerasan. Karena dari data fokus klien terlihat bahwa klien mengungkapkan perasaan kesal dan didukung dengan data lain, dan perilaku kekerasan aktual pada klien tidak terlihat. Untuk pilihan resiko bunuh diri tidak tepat dikarenakan tidak ada data yang menunjang penegakan diagnosis resiko bunuh diri. Kemudian ketidakberdayaan juga tidak tepat karena tidak ada tanda dan gejala yang ditunjukkan klien pada kasus untuk diagnosis ketidakberdayaan. Kemudian untuk opsi perilaku kekerasan tidak tepat karena perilaku aktual klien melakukan kekerasan tidak terlihat pada kasus. Kemudian untuk opsi harga diri rendah kronik juga tidak tepat karena tidak ada tanda dan gejala HDRK pada klien. Next, seorang laki-laki 37 tahun dirawat di RSJ untuk pertama kalinya karena memukul tetangganya dengan balok kayu 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian saat ini, wajah klien tampak tegang, bicara ketus, dan pandangan mata tajam. Perawat sudah mengajarkan klien latihan fisik 1 dan 2. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat untuk dilakukan klien? A. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari. B. Melatih cara mengontrol RPK dengan verbal atau bicara baik-baik. C. Melatih RPK dengan cara penggunaan obat yang benar. D. Membina hubungan saling percaya. E. Melatih klien mengontrol RPK dengan cara spiritual. Jadi data fokus masalah pada kasus di mana dari hasil pengkajian wajah klien tampak tegang, bicara ketus, dan pandangan mata tajam. Perawat sudah mengajarkan klien latihan fisik 1 dan 2. Jadi masalah keperawatan klien adalah resiko perilaku kekerasan. Kemudian tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat dilakukan yaitu melatih RPK dengan cara penggunaan obat yang benar karena merupakan tindakan kedua atau SP2 setelah diberikan latihan fisik dan juga klien masuk rumah sakit yang pertama kalinya, jadi melatih penggunaan obat menjadi tindakan yang kedua. Untuk opsi membuat jadwal kegiatan sehari-hari tidak tepat karena bukan merupakan tahapan tindakan pada klien dengan masalah RPK, tetapi membuat jadwal selalu dilakukan setelah memberikan tindakan pada klien. Untuk opsi melatih cara mengontrol RPK dengan verbal atau bicara baik-baik juga tidak tepat karena merupakan tindakan ketiga atau SP3 dari masalah RPK. Kemudian opsi membina hubungan saling percaya juga tidak tepat karena membangun hubungan saling percaya sudah pasti dilakukan pada setiap klien. Untuk opsi melatih klien mengontrol RPK dengan cara spiritual tidak tepat karena merupakan tindakan keempat atau SP4 masalah RPK. Next, seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di RSJ untuk pertama kalinya sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk menari-nari di lapangan yang muncul 5 kali sehari. Perawat sudah mengajarkan penggunaan obat yang benar kepada klien. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat untuk dilakukan pada klien? A. Melakukan aktivitas terjadwal. B. Melatih klien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. C. Melatih klien berkenalan dengan 2-3 orang atau lebih. D. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik dan latihan menghardik. E. Mendiskusikan dengan klien tentang isi, frekuensi, dan pencetus halusinasi.
Jadi, data fokus pada kasus di mana klien mengatakan sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk menari-nari di lapangan yang muncul 5 kali sehari. Perawat sudah mengajarkan klien sampai pada penggunaan obat dengan klien masuk RSJ untuk pertama kali. Jadi masalah keperawatan yang tepat pada klien ada halusinasi, kemudian tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat yaitu melatih klien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Karena setelah latihan penggunaan obat, klien diajarkan cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, SP3 halusinasi. Untuk pilihan A, melakukan aktivitas terjadwal tidak tepat karena merupakan tindakan keempat atau SP4 klien dengan halusinasi. Untuk opsi melatih berkenalan dengan 2-3 orang atau lebih juga tidak tepat karena bukan merupakan tindakan untuk klien dengan halusinasi, tetapi untuk klien dengan isolasi sosial. Kemudian untuk opsi melatih cara mengontrol halusinasi dengan memperagakan cara menghardik dan latihan menghardik tidak tepat karena klien sudah diberikan latihan ini oleh perawat yaitu merupakan tindakan 1 atau SP1. Kemudian untuk opsi mendiskusikan dengan klien tentang isi, frekuensi, dan pencetus halusinasi juga tidak tepat karena merupakan tindakan SP1 seperti pilihan yang mengontrol halusinasi dengan menghardik tadi. Jadi sama-sama SP1 klien dengan halusinasi. Next, seorang laki-laki berusia 42 tahun dirawat di RSJ sejak 1 minggu yang lalu. Klien terlihat sering menyendiri, jarang berkumpul dengan pasien lain. Hasil pengkajian, klien merasa malu karena dipecat dan merasa tidak berharga sebagai seorang laki-laki. Klien menyatakan telah mengetahui masalah yang ia alami dan mengakibatnya jika tidak diatasi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat dilakukan untuk klien? A. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. B. Melatih klien cara berkenalan. C. Melatih klien berbicara sosial. D. Melatih kemampuan kedua yang dipilih oleh klien. Ataukah E. Membantu klien berbicara dengan baik. Data fokus masalah pada kasus nomor kesekian ini adalah klien merasa malu karena di-PHK dan merasa tidak berharga sebagai seorang laki-laki. Klien mengatakan telah mengetahui masalah yang ia alami dan akibatnya jika tidak diatasi. Jadi, dari data tersebut bisa kita ambil masalah harga diri rendah kronik, di mana tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan untuk klien yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. Karena setelah klien mengetahui masalahnya, tindakan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki, sesuai dengan SP1 HDRK. Untuk opsi melatih klien cara berkenalan tidak tepat karena bukan SP dengan masalah HDRK, melainkan lebih tepat pada klien dengan masalah isolasi sosial. Untuk opsi melatih klien berbicara sosial juga tidak tepat karena bukan SP untuk klien dengan masalah HDRK, tetapi lebih tepat diberikan pada klien dengan isolasi sosial. Kemudian opsi melatih kemampuan kedua yang dipilih oleh klien juga tidak tepat karena merupakan aspek kedua HDRK. Kemudian opsi membantu klien berbicara dengan baik juga tidak tepat karena bukan merupakan SP untuk klien dengan masalah harga diri rendah dan lebih tepat diberikan pada klien dengan masalah resiko kekerasan dan perilaku kekerasan. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu. Klien masuk RSJ karena selalu mengancam keluarganya dengan ungkapan ingin mengakhiri hidupnya. Hasil pengkajian, klien mengatakan tidak sanggup hidup lagi setelah diceraikan oleh suaminya. Klien juga berkata dirinya ingin mati saja. Apakah tindakan yang tepat dilakukan untuk klien? A. Melatih cara mencapai harapan dan masa depan. B. Melatih cara mengendalikan diri dan dari dorongan bunuh diri. C. Mendiskusikan harapan dan masa depan. D. Mengidentifikasi beratnya masalah dan benda-benda berbahaya serta mengamankannya dari klien. E. Mendiskusikan cara mencapai harapan dan masa depan. Jadi data fokus pada kasus ini, klien mengatakan tidak sanggup lagi untuk hidup setelah diceraikan oleh suaminya. Klien berkata ia ingin mati saja. Jadi masalah yang bisa kita ambil adalah resiko bunuh diri.
Untuk tindakan yang tepat dilakukan untuk klien yaitu mengidentifikasi beratnya masalah dan benda-benda berbahaya serta mengamankannya dari klien. Karena merupakan tindakan pertama atau SP1 untuk klien dengan masalah risiko bunuh diri. Untuk opsi melatih cara-cara mencapai harapan dan masa depan tidak tepat karena itu merupakan SP3 dari RBD. Kemudian opsi melatih cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri juga tidak tepat karena merupakan SP2 dari RBD. Untuk opsi mendiskusikan harapan dan masa depan juga tidak tepat karena merupakan bagian dari SP3 RBD, sama seperti yang opsi melatih cara-cara mencapai harapan dan masa depan tadi. Kemudian untuk opsi mendiskusikan cara mencapai harapan dan masa depan sama juga tidak tepat karena bagian dari SP3 RBD.